Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Menita Eka Putri, NIM 859795073, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Palembang, Sumatera Selatan. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum 1 untuk memenuhi mata kuliah praktikum IPA di SD dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Untuk itu yuk teman-teman ikuti kegiatan praktikum saya. Sebelum kita melakukan kegiatan praktikum 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup yaitu organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan dan melakukan proses-proses biologis untuk mempertahankan hidupnya. Adapun macam-macam dari makhluk hidup yaitu manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan juga mikroorganisme. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yang perlu kita ketahui yaitu bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makanan, dan juga peka terhadap rangsang. Kita akan melakukan pengamatan yang pertama. Di belakang saya sudah terdapat hewan, sapi. Dia ada ibu sapi, kemudian ada anaknya. Dengan adanya anak tersebut, maka kita ketahui bahwa ia memenuhi ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Kemudian sapi ini membutuhkan makanan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bernafas. Tentunya sebagai makhluk hidup perlu untuk bernafas. Kita lihat sapi ini melakukan pernafasan. Mungkin tidak terlihat, namun seluruh makhluk hidup itu melakukan proses bernafas. Dan ciri yang keempat yaitu bergerak. Sapi ini melakukan pergerakan. Dan ciri yang terakhir yaitu tumbuh. Sapi ini mulai dari yang kecil, kemudian dia makan, memenuhi nutrisi pada dirinya, dan akhirnya menjadi besar seperti ini. Hewan yang kedua yaitu lalat. Tidak terlihat, sangat kecil. Itu yang ada di kaki sapi itu merupakan hewan lalat. Lalat juga termasuk makhluk hidup dan dia termasuk golongan serangga. Ibu sapi ke sana dulu. Nah, lalat ini juga berkembang biak, sama seperti makhluk hidup lainnya. Dia bertubuh sangat kecil dan juga sangat peka terhadap rangsang. Lalat ini suka sekali dengan hal-hal yang kotor seperti di kandang sapi ini karena belum dibersihkan. Hewan yang selanjutnya yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan hewan yang sangat indah. Dia juga merupakan makhluk hidup yang memenuhi ciri-ciri makhluk hidup: bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan juga peka terhadap rangsang. Yang satu lagi yaitu membutuhkan makanan. Hewan yang selanjutnya yaitu kucing. Kita amati kucing ini. Dia juga merupakan makhluk hidup yang bernafas, berkembang biak, kemudian peka terhadap rangsang, membutuhkan makanan, dan juga tumbuh. Kucing ini merupakan hewan mamalia yang dia melahirkan dengan cara melahirkan, berkembang biaknya, dan juga dia merupakan hewan yang bergigi taring. Coba lihat giginya. Ini kita buktikan bahwa kucing merupakan makhluk hidup yang membutuhkan makanan. Dan juga melakukan pernapasan.
Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu ayam. Ayam ini merupakan contoh hewan yang masuk ke dalam golongan unggas dan dia memiliki paruh, kemudian memiliki cakar, dan dia merupakan hewan yang memiliki sayap dan juga bulu. Ayam merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam juga bernafas, kemudian tumbuh, kemudian peka terhadap rangsang, dan juga hewan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup yang ada. Setelah kita melakukan pengamatan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan, sekarang kita akan melakukan pengamatan ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan. Nanas merupakan buah yang memiliki mata seperti sisik ikan. Kita lihat ciri-cirinya, dia memiliki daun yang di sisinya memiliki duri. Nanas berkembang biak dengan cara tumbuhnya tunas. Tumbuhan selanjutnya yang akan kita amati yaitu pohon mangga. Pohon mangga ini juga merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri bernafas, berkembang biak, peka terhadap rangsang, membutuhkan makan, dan juga tumbuh. Pohon mangga ini berkembang biak melalui biji, dikotil, kemudian dia memiliki akar tunjang sehingga dapat menopang tubuh ataupun batang pohon yang sangat besar. Kemudian dia melakukan proses fotosintesis, yaitu memasak makanannya di daun dengan bantuan cahaya matahari dan juga air, sehingga nutrisi yang didapat bisa disebar ke seluruh tubuh sehingga menghasilkan buah yang manis dan juga ada yang asam. Kemudian dia juga melakukan proses bernafas melalui stomata yang ada pada pori-pori daun. Terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tumbuhan yang selanjutnya kita amati ciri-ciri makhluk hidup pada tebu. Tebu ini ciri-cirinya memiliki daun yang jenisnya sejajar seperti ini, kemudian dia berkembang biak dengan cara tumbuhnya tunas, dan dia menyimpan cadangan makanan di dalam batang dan biasanya diolah hingga menjadi es tebu ataupun gula. Selanjutnya kita akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan daun ubi. Daun ubi ini memiliki ciri-ciri daun yang menjari seperti ini, kemudian dia menyimpan cadangan makanannya di akar. Dan bagaimana cara dia berkembang biak? Yaitu melalui tunas. Tunasnya akan tumbuh melalui mata batang ini. Oke, kita akan buktikan bahwa ubi menyimpan cadangan makanannya di akar. Dia termasuk ubi akar. Ini. Selanjutnya kita akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup pada pohon cabai. Cabai ini juga merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri bernafas, berkembang biak, tumbuh, kemudian membutuhkan makanan dan juga peka terhadap rangsang. Pohon cabai ini berkembang biak dengan melalui biji, kemudian dia juga memasak makanannya di daun dengan berbantuan cahaya matahari dan juga air yang diserap melalui akar yang diangkut terus ke atas melewati batang yang disebut dengan proses fotosintesis dan kemudian disebar ke seluruh tubuh sehingga menghasilkan cabai, yaitu tempat menyimpan cadangan makanannya. Itulah tadi proses pengamatan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan dan juga tumbuhan. Sekian dari saya, sampai jumpa di video yang lainnya. See you next time, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.